Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana saudara-saudara, apa kabar? Semoga Anda sehat dan selalu tetap semangat. Baiklah, saudara-saudara sekalian, kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai kedudukan bahasa Indonesia, ya, yang merupakan hal yang penting bagi bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia ini sebagai pemersatu bangsa, ya. Baiklah, Ibu akan share dulu materinya, ya. Oke, ini share. Nah, kedudukan bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia itu merupakan salah satu dari jati diri bangsa, ya. Selain Pancasila, ya, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, wawasan Nusantara dan sebagainya, ya. Nah, bagaimana sih saking atau betapa pentingnya bahasa Indonesia? Maka mata kuliah bahasa Indonesia atau pelajaran bahasa Indonesia itu merupakan pelajaran wajib bagi seluruh jenjang dan jalur pendidikan. Nah, ini adalah legalitas dari mata kuliah bahasa Indonesia, ya. Latar belakang mata kuliah bahasa Indonesia. Ada peraturan Menteri Depdiknas tahun 2000, ya, dengan nomor 323U tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa bahwa bahasa Indonesia termasuk dalam mata kuliah pengembangan kepribadian atau MPK. Kemudian pada tahun 2003 nomor 20 tentang sistem pendidikan tinggi yang mewajibkan bahasa Indonesia ini diberikan di seluruh jenjang dan jalur pendidikan. Kemudian Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, ya, bahwa bahasa Indonesia wajib diberikan di semua jenjang di pendidikan tinggi. Kemudian ada Kemendikbud nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Itu juga mewajibkan bahasa Indonesia diberikan kepada mahasiswa. Kemudian yang terakhir adalah surat edaran Kemendikbud nomor 435 BSE 2016 tentang bahan ajar mata kuliah wajib umum, ya. Mata kuliah wajib umum itu adalah ada 4: pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan keluarga negara, dan bahasa Indonesia. Nah, di sini juga ini kalau Anda mau cari bahan atau referensi tentang 4 mata kuliah ini ada di sini, ya. Anda silakan cari di sini. Baik. Visi MPK, ya, sebagai nilai pedoman pengembangan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa dan memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya. Visi bahasa Indonesia, salah satu instrumen pengembangan kepribadian mahasiswa menuju terbentuknya insan terpelajar yang mahir berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Misinya, misi bahasa Indonesia, mata kuliah bahasa Indonesia, tercapainya kemahiran mahasiswa dalam menggunakan bahasa Indonesia untuk menguasai, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia yang berkepribadian. Ya, jadi selama kita hidup, kita akan perlu bahasa Indonesia, ya, atau harus mahir berbahasa Indonesia. Ya, apalagi kita tinggal di Indonesia dan kita adalah orang Indonesia. Kompetensi bahasa Indonesia. Jadi setelah Anda mengikuti kuliah bahasa Indonesia, Anda menjadikan mahasiswa ilmuwan yang profesional, yang memiliki pengetahuan dan sikap positif terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional, dan mampu menggunakannya secara baik dan benar untuk mengungkapkan pemahaman dan rasa kebangsaan, cinta tanah air, dan untuk berbagai keperluan dalam bidang ilmu, teknologi, seni, serta profesi masing-masing. Ya. Kompetensi standar. Standar kompetensinya apa? Mahasiswa mampu menggunakan bahasa Indonesia untuk mengungkapkan pikiran, gagasan, dan sikap ilmiah ke dalam berbagai bentuk karya ilmiah yang berkualitas
baik tulis maupun lisan. Nah, ya. Jadi ini yang disebut bahasa itu adalah pikiran, ya. Berpikir itu identik dengan berbahasa, ya. Tapi berbahasa belum tentu identik dengan berpikir. Oh, maaf, salah. Berbahasa identik dengan berpikir, ya. Tapi berpikir belum tentu berbahasa. Yang berikutnya menggunakan kemahiran dalam berbahasa Indonesia untuk mengembangkan diri sepanjang hayat, ya. Alat bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Bahasa merupakan penggerak kehidupan. Nah, ini adalah pendapat Daud Yusuf, ini mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983. Ini selalu Ibu kutip karena memang sangat-sangat relevan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, disampaikan pada Kongres Bahasa Indonesia 3 tahun 1983 di Jakarta. Dia mengatakan begini, bangsa yang telah maju peradabannya tidak saja ditandai oleh kemampuannya menguasai alam, membangun industri berat, membuat jaringan jalan raya dan sistem pelayanan jasa yang bermutu tinggi, tetapi juga oleh tingkat pemakaian bahasa dalam keanekaragaman kehidupan. Jadi artinya, bangsa yang menggunakan bahasa lebih banyak itu adalah bangsa yang lebih beradab. Bagaimana kita melihatnya? Kita lihat kamusnya, ya. Jika kamus suatu bangsa itu tebal, maka peradaban dia itu lebih tinggi daripada yang punya kamus tipis. Kenapa demikian? Karena satu kata itu satu ilmu. Satu kata itu satu ilmu. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya kemampuan berapa ribu bahasa, beribu kata, itulah ilmu yang kita punya. Contoh saja. Sekarang kita sederhana saja. Kata rumah. Rumah. Rumah itu ilmu bukan? Ya. Banyak di dalam ilmu rumah itu, interior, eksterior, konstruksi, ya kan? Desain. Nah, itu dari kata rumah. Nah, jadi makanya orang yang menggunakan bahasa lebih banyak adalah orang yang lebih beradab, orang yang lebih tinggi ilmunya. Contoh lain, tukang dan mandor. Mana lebih tinggi kedudukannya? Ya, mandor. Loh, kenapa? Karena mandor itu lebih banyak ngomong daripada tukang. Tukang itu hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh si mandor. Baik ya. Nah, itulah pemahaman dari pendapat Daud Yusuf ini ya. Pak Daud Yusuf, beliau sudah almarhum. Tahun 2018 beliau meninggal. Kemudian wujud bahasa bisa verbal. Verbal itu bisa tulis dan lisan, seperti yang ini ada tulisan dan ibu verbal, bisa. Ada non verbal, ada isyarat, gambar, foto, lukisan, simbol. Ya, bahasa teknik itu lebih mengarah kepada bahasa non verbal. Ya. Baik. Nah, kalau ada pertanyaan, silahkan Anda tanyakan secara tertulis, disampaikan di forum e-learning, atau nanti setelah ini kita akan buka di Meet. Jadi situ Anda bisa bertanya dan kita bisa interaksi. Ya, setelah nonton video ini. Karena supaya ada pemahaman lebih dahulu, baru kita tanya jawab. Nah, sekarang ini bagaimana proses komunikasi, bagian proses komunikasi. Ini ada ide, ya, pikiran. Pikiran kita itu di-encoding, dibikin kode. Nah, kode itu bisa berupa kata, gambar, atau tindakan. Nah, kode ini kita kirimkan, ada pengiriman. Caranya dengan berbicara, menulis, menggambar, atau bertindak. Setelah ada pengiriman, diterima. Ya, orang yang bisa menerima adalah orang yang bisa mendengar, orang yang bisa membaca, dan orang yang bisa mengerti. Setelah diterima, kemudian encoding. Kalau decoding dari ide ke kata, kalau encoding dari kata ke ide. Ya. Nah, kepikiran, setelah tahu pikirannya barulah dia bertindak. Contoh. Ini misalnya saya ingin mengatakan aku sayang kamu. Dengan kata apa nih? Dengan kata-kata.
dengan gambar atau dengan tindakan. Terus saya kirimkan, saya mau dengan tindakan saja misalnya. Kemudian saya kasih tanda seperti ini, ya. Kemudian terima dengan cara apa? Dengan cara mengamati, ya kan? Begitu diamati, itu apa sih? Itu artinya apa ya? Nah ini nih, ya. Apa sih jari ini tandanya apa? Gitu kan? Oh paham bahwa dia ya sayang aku, gitu kan? Akhirnya dibalaslah dalam bentuk tindakan. Kotak ketiga pertama ini adalah orang pertama. Orang pertama. Ini adalah orang kedua. Ya, ini saya, ini kamu. Ya, gitu. Nah, ini adalah cara berkomunikasi. Apa kabar? Saya ke kantor. Ini adalah komunikasi tidak lancar atau miskomunikasi. Apa kabar? Baik. Nah, ini komunikasi lancar. Kenapa terjadi komunikasi tidak lancar? Banyak faktor. Satu, pendidikannya tidak tidak setara. Misalnya Anda sebagai mahasiswa bilang kepada adik Anda, "Dek, coba deh buku kamu itu kamu susun secara sistematis." Nah, ya adekmu nggak ngerti lah. Anak SD ngerti sistematis dari mana? Nah, seperti itu. Yang kedua, ya memang bolot alias budek, nggak kedengeran. Ya. Kemudian yang ketiga, beda bahasa. Misalnya begini, antara orang Batak dan orang Sunda misalnya. Ya. Nah, misalnya saja kata si. Nah, si itu bagi orang Batak merupakan istilah bagi orang yang tinggi tingkat peradabannya. Sementara si bagi orang Sunda, si itu pengertiannya anjing. Nah, kan jadi bisa salah pengertian. Nah, apalagi sekarang di dunia maya, di dunia sosmed. Banyak sekali hal-hal yang miskom, ya, terutama dulu ya. Terutama yang hoax itu. Banyak yang salah. Kita malah lebih percaya pada hoax ternyata daripada yang berita beneran. Ya, itu. Jadi tolong jangan buru-buru berkomentar. Pahami dulu. Ya, jangan sampai kita miskom alias miskomunikasi. Ya. Baik. Berikutnya sejarah bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda, ya. Salah satu pasalnya adalah menjunjung tinggi bahasa Indonesia, bahasa persatuan bahasa Indonesia, bahasa persatuan. Yang kedua, bahasa Indonesia bersumber dari bahasa Melayu atau bahasa lingua franca. Nanti akan dijelaskan apa itu lingua franca. Latar belakang bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Pertama, telah tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia. Kedua, diterima oleh seluruh suku bangsa Indonesia. Karena apa? Karena bersifat demokratis. Ya, misalnya saja kata makan. Makan tuh bagi siapa saja sama satu kata makan. Coba bahasa Jawa. Makan itu ada dahar, ada lebih enak kalau contohnya bahasa Sunda. Ada bahasa Sunda, ada dahar, ada tuang, ada emam, ada ngalebok. Nah, kan beda-beda, ya. Dan ini bertingkat-tingkat. Ya. Tuang tuh bagi ayah kita, dahar bagi saya kita, ya. Ngalebok kasar banget. Nah, tidak demokratis karena terjadi di jenjang. Nah, kalau mau demokratis, ya harus sama karena kita bahasa persatuan. Kemudian bersifat reseptif, resep menerima semua kosakata yang berasal dari bahasa daerah maupun bahasa Inggris. Baik. Nah, bagaimana problematik bahasa Indonesia? Ketika bahasa Indonesia itu salah satu sifatnya reseptif, berasal dari bahasa asing maupun bahasa daerah, maka muncullah problem. Bagaimana memecahkan problem tersebut? Maka ada pedomannya, yaitu pedoman ejaan yang disempurnakan, yang sekarang disebut dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia, dan pedoman pembentukan istilah. Ya. Kemudian terjadi juga faktor sejarah yang membuat problematik bahasa ini.
Satu contoh mengendarai kereta angin. Sekarang nggak ada kereta angin. Sekarang mengendarai sepeda. Mengenakan baju yang benar, memakai baju. Menonton gambar hidup. Nah, gambar hidup itu film, menonton film. Ayahnya seorang perburu. Nah, bukan perburu sekarang, ayahnya seorang pemburu. Kakaknya seorang upas. Nah, upas sekarang nggak ada lagi istilah upas, adanya istilah satpam. Ya, jadi faktor sejarah juga bisa mempengaruhi problematik bahasa Indonesia atau bisa menjadi problematik bahasa Indonesia. Baik, terus ya, pengaruh bahasa asing, bahasa daerah. Ya, nih. Bangsa ini mau dikemanakan? Harusnya gimana? Bahasa ini mau dibawa kemana? Kayak lagu ya, mau dibawa kemana hubungan kita? Kemudian di mana kau ketemukan barang yang hilang itu? Harusnya di mana kau temukan? Ya. Apa Anda yakin ia akan datang hari ini? Harusnya apakah Anda yakin dia akan datang hari ini? Kami adalah bangsa Indonesia, ya. Kami bangsa Indonesia. Rumah di mana ia tinggal adalah rumah dinas. Rumah tempat ia tinggal adalah rumah dinas. Orang dengan siapa dia bercakap-cakap adalah teman kuliahnya. Orang yang bercakap-cakap dengannya adalah teman kuliahnya. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada lagi pengaruh lafal atau dialek. Mau kemana kamu kemarin dengan tekanan E pada tapanuli. Ya. Mau kemana kamu kemarin. Seperti itu kira-kira ya. Karena ibu bukan orang Batak. Mau kemana kamu kemarin. Itu bahasa Gorontalo. Ya, gaya daerah dialek Gorontalo. Mau kemana lu? Nah, itu Betawi. Ya, jadi dialek-dialek ini juga merupakan problematik bahasa Indonesia. Kemudian bagaimana penilaian terhadap bahasa Indonesia? Ya, ada yang menilai negatif, ada yang positif. Yang negatifnya menganggap bahasa Indonesia itu ada secara alamiah, jadi nggak usah dipelajari deh, kita udah bisa. Ya, menganggap bahasa Indonesia itu mudah. 3, menganggap bahasa Indonesia lebih rendah daripada bahasa asing. Tuh, itulah anggapannya. Padahal coba deh Anda menulis bahasa Indonesia, ya, menulis. Ya, itu tidak mudah. Sikap positif, bangga berbahasa Indonesia, ya. Berbahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Mempunyai rasa setia bahasa, ya, dan merasa bertanggung jawab atas perkembangan bahasa Indonesia. Jadi diharapkan mahasiswa kita semua mempunyai sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Ya, daripada ke Inggris-Inggrisan salah, ya, dengan bahasa Indonesia yang benar. Nah, oke, ini ada latihan. Nah, silahkan Anda kerjakan. Ini sebagai tugas mandiri, ya. Tugas terstrukturnya adalah kuis. Anda kerjakan kuis di minggu yang ada, di minggu pertama ini, ya, kuisnya ada kuis. Silahkan kerjakan. Sudah saya jelaskan bahwa pengerjaan kuis itu 2 kali dalam rentang waktu 6 hari. Ya, ingat jangan sampai lupa batas waktunya. Baiklah, saudara-saudara sekalian, sekian dulu penjelasan Ibu tentang kedudukan bahasa Indonesia. Harapan Ibu bahwa Anda tetap semangat berbahasa Indonesia. Anda bangunlah kemampuan menulis ya dalam bahasa Indonesia. Karena target dari mata kuliah bahasa Indonesia perguruan tinggi ini adalah writing atau menulis ya. Oke, sekian dulu saudara-saudara sekalian. Saya stop share-nya ya. Saya stop share-nya. Ya, sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan ini bisa Anda pahami dan bisa menjadi sikap kita bahwa kita adalah orang Indonesia yang cinta bahasa Indonesia. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.